Mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Jadi hari ini sengaja kita lakukan meeting rame-rame ya, artinya meeting secara umum di awal tahun 2026 ini. Ada beberapa hal yang nanti yang akan disampaikan terkait perubahan remunerisasi di Triastek. Dan teman-teman juga kemarin sudah dikirimin kontrak ya. Jadi kita kontraknya dimulai dari 2 Januari ini. Untuk yang PKWT itu akan kita kontrak 2 tahun. Dan ada juga beberapa teman-teman yang sudah dikeluarkan juga SK-nya terkait pengangkatan pegawai tetap. Langsung aja nanti teman-teman saya akan sharing dulu terhadap peraturan baru ini. Nanti untuk diskusi kita lanjutkan setelah presentasi ini. Kok belum keluar ya? Udah kelihatan di situ? Belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Udah ya? Baik teman-teman, saya mulai. Ini kita akan membahas untuk aturan baru terkait penggajian di PT Triastek untuk tahun 2026, dan ini akan berlaku pada penggajian di bulan Februari karena kita sesuai aturan bahwa kerja dulu baru gajian ya. Oke, langsung aja. Nanti agendanya ada tentang buat employee, tentang pegawai, ada remuneration rule, peraturan penggajian, promosi dan asesmen. Ada lagi nanti punishment-nya, ada lagi nanti working leave. Working leave ini cuti. Oke, lanjut. Nah, mulai bisa teman-teman lihat posisi pegawai Triastek kita hitung dari 2019. Nah, total saat ini ada 25 dan kita ada penambahan baru di 2006 ya, itu belum dimasukin, yaitu Rina nanti di bagian akunting. Nah, ini untuk level pendidikan ya, level pendidikan level SLTA itu SMK atau SMA itu ada sekitar 48% mendominasi. Diploma itu D3 atau D4 ya, itu 8%. Sarjana itu ada 44%. Nah, ini juga buat teman-teman seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini kita kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja 2 tahun bisa mengajukan beasiswa ya, beasiswa untuk pengambilan S1. Dan yang untuk S1 juga nggak apa-apa, kalau mau ngambil S2 silakan diajukan untuk beasiswanya. Karena posisi saat ini yang sudah berlangsung untuk pengambilan beasiswa ini Dian dari ngambil S1 ya kalau nggak salah Dian. Nah, buat teman-teman saya sampaikan lagi, kalau memang berkeinginan untuk mengupdate pendidikan silakan diajukan, minimal bekerja 2 tahun lah minimal. Nah, untuk penempatan kita masih
dominannya di PKU ada 16 orang, di Sungai Lilin 4 orang, Medan tuh ada 3 orang, Batam 1 orang, Pangkal Pinang 1 orang. Ini untuk penempatan. Nah, mungkin rencananya ke depan untuk Sungai Lilin mungkin bisa ditambah, ataupun Medan nanti bisa diusulkan aja ke Pak Roni ya, ke Roni nanti diusulin aja. Oke, next. Nah, ini adalah aturan terhadap penggajian di mana dibagi nanti ada position dan grade. Grade itu atau jabatan ya. Position itu jabatan, grade itu tingkat ininya, pangkatnya. Jadi yang paling bawah itu non-staf, itu grade-nya 1A sampai 1E. Minimal penerimaannya itu SMP ya, ataupun yang SD dengan pengalaman 2 tahun. Tapi kita mudah-mudahan nggak ada ini. Yang kedua itu staff. Staff itu grade-nya itu di 2A sampai 2E. Yang masuk penerimaan awalnya itu dia dari SMK atau diploma. Atau boleh SD dengan pengalaman 4 tahun atau SMP pengalaman 2 tahun. Selanjutnya senior staff itu pangkatnya itu 3A sampai 3E ya. Itu masuknya itu sarjana S1, SMP pengalaman 4 tahun, SMA pengalaman 3 tahun, diploma pengalaman 2 tahun. Nah, selanjutnya itu analis atau supervisor, ini 4A sampai 4E. Ini kalau masuk langsung dari sarjana S2. Kalau S1 boleh expired pengalamannya 2 tahun, diploma 4 tahun, SMA 6 tahun, SMP 8 tahun. Nah, selanjutnya expert junior manager 5E sampai 5A sampai 5E. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan ya artinya posisi ini kenapa belum dijabarin karena belum ada nih posisi ini yang kita untuk karyawan Triastek. Termasuk nanti juga spesialis atau senior manager, advisor atau general manager. Nah, ini buat teman-teman nanti di penggajian itu, di slip gajinya itu akan kelihatan nanti itu pangkatnya sama jabatannya ya. Nah, tapi ini masih belum sempurna. Kita masih menyesuaikan dengan gaji sebelumnya gitu. Jadi teman-teman perlu ketahui juga untuk penggajian Februari ini semuanya naik dari gaji yang lama. Tapi naiknya itu akan berbeda-beda gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman lihat aja di slip gaji atau di penerimaan tanggal 1 hari Minggu ya. Nanti akan dikirim ke Amur lah slipnya. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh langsung aja lah daripada terkait yang ini ya, terkait aturan silakan. Kalau memang mau bertanya sekarang lanjut aja. Kalau belum ada ya nggak apa-apa, saya lanjut. Nah, di aturan baru ini itu komponen gaji itu dibagi ada 5. Gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan berkala, dan tunjangan profesi. Nah, jadi bisa dilihat dari sini kalau gaji pokok itu berdasarkan kepada grade, tunjangan fungsional berdasarkan jabatan fungsional maupun struktural. Nah, ini adalah komponen yang wajib teman-teman dapat. Nah, yang untuk komponen yang 3 lagi itu bisa jadi teman-teman belum mendapat karena belum sesuai dengan aturannya gitu. Karena kalau untuk tunjangan keluarga pasti teman-teman harus sudah mempunyai istri gitu dan anak ya. Itu nanti maksimalnya 4 orang, 1 istri dan 3 anak. Kalau ada istri kedua nggak ditanggung, sama kalau ada anak keempat nggak ditanggung. Selanjutnya itu tunjangan berkala, ini juga tidak semua dapat, tapi yang udah di atas 1 tahun pasti dapat. Ini berdasarkan waktu pengabdian pada perusahaan. Selanjutnya itu tunjangan profesi. Nah, ini
berdasarkan profesi atau keahlian khusus atau penempatan khusus ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan ya yang memperoleh tunjangan profesi ini. Oke, saya lanjut. Nah, itu ada juga nanti extra salary, artinya gaji tambahan. Yang pertama teman-teman dapat gaji tambahan itu uang perjalanan dinas. Ini setiap pekerjaan yang dilakukan di luar lokasi penempatan karyawan dengan jarak di atas 60 kilo, besarannya berdasarkan jabatan dan grade. Yang kedua itu THR diberikan setiap tahun pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, besarannya 1 kali pendapatan. Artinya pendapatan sesuai gaji ya, di luar potongan, di luar nanti ada lembur di luar itu, pokoknya pendapatan murni. Nah, yang ketiga itu uang cuti atau kita sebut juga dengan gaji 13 diberikan setiap tahun pada saat pengajuan cuti atau dibayar di akhir tahun sebesar pendapatan sama dengan THR. Nah, jadi buat teman-teman bisa aja mengajukan uang cuti ini, misalnya ya mau mengajukan besok boleh diajukan, dikirim email ke Kak Mur. Nanti pengajuannya melalui email ya, nanti kita approve ya, mungkin 1 atau 2 hari atau 3 hari nanti baru ditransfer. Nah, selanjutnya itu bonus. Nah, bonus ini dibayarkan setiap tahun dan besarannya disesuaikan dengan kondisi pencapaian perusahaan. Nah, artinya apa? Bisa dibayarkan dan bisa juga tidak, tapi mudah-mudahan dengan semangat kita bersama untuk pencapaian target, bonus ini bisa menjadi extra salary rutin lah di Triastek. Dan diberikan berdasarkan penilaian karyawan. Nanti mungkin mulai tahun ini kita akan membuat aturan KPI yang KPI itu artinya Key Performance Indicator terhadap perusahaan, nanti dijabarkan ke SKI teman-teman, sasaran kerja individu. Nanti masing-masing ada rapotnya. Nah, rapotnya ini mungkin akan dievaluasi setiap 6 bulan. Nanti realnya, detailnya nanti akan kita bahas lagi di meeting berikutnya, meeting khusus terkait penilaian ini karena akan jalan itu kita akan coba nanti baru di Juli di semester kedua lah. Nah, yang terakhir itu lembur atau tugas khusus, pekerjaan dilakukan di luar jam kerja dan pekerjaan yang di luar tanggung jawab karyawan. Lembur ini sudah berjalan, sudah melalui aplikasi Kerjo. Nah, untuk tugas khusus ini biasanya kita kasihkan jika penempatan sementara biasanya diperbantukan seminggu atau 2 minggu lah di suatu tempat. Oke, itu untuk extra salary, untuk tambahan pendapatan teman-teman untuk tahun ini ya. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan bahwa di Triastek itu kita secara gaji itu dapatnya setahun itu 14, itu yang rutin. Oke, selanjutnya. Nah, ini perubahannya itu tadi, ini ada nilainya. Jadi tunjangan keluarga itu untuk grade 1A, 1E ini teman-teman bisa lihat, istri 150, anak 100. Nah, anak ini per anak ya. Kalau anaknya 2 jadi 200. Nah, mungkin teman-teman mungkin ini saya jabarkan cuma sampai 6E, nanti sebetulnya hitungannya sampai grade teratas ada. Nah, untuk tunjangan berkala ini hanya diberikan kepada teman-teman yang di atas 1 tahun. Jadi di 1 tahun sampai 2 tahun itu di angka 150 di grade 1A, selanjutnya 2A, 3A nih teman-teman bisa lihat. Yang pasti ini akan rutin dan otomatis teman-teman misalnya masuknya per tanggal 1 Februari atau 2 Februari ya, pas penggajiannya itu nanti teman-teman untuk Maret akan otomatis langsung ditambahkan atau nilainya dirubah di penggajian bulan berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk promosi dan penilaian ya.
Jadi promosi itu ada grade. Nah, grade ini sama dengan kayak 1A, 1B, 1C ya. Ini otomatis naik 1 poin selama 2 tahun. Bisa lebih cepat jika jumlah poin penilaiannya sudah di atas 40. Jadi teman-teman begini. Jadi rapot teman-teman itu nanti angkanya itu maksimal 10. Jadi kalau teman-teman bagus saja selama 2 tahun, selama 2 tahun angkanya bisa mencapai 40, itu otomatis naik. Atau kebijakan pimpinan atas prestasi tertentu. Nah, ini untuk detailnya nanti saya akan susun lagi, nanti kita akan adakan meeting untuk penjelasannya lebih lanjut. Nah, untuk posisi jabatan, kebijakan pimpinan atas penilaian karyawan yang bersangkutan, kemampuan karyawan yang memadai, atau adanya jabatan kosong dan perlu diisi. Nah, kalau yang berkala itu otomatis. Nah, otomatis, tapi poin 1 tidak berlaku jika karyawan pernah mendapat SP, surat peringatan. Nah, SP ini berlaku biasanya evaluasinya 3 bulan. Artinya teman-teman akan kalau mendapat SP 1 sekali itu akan dikurangin 3 bulan. Artinya 3 bulan teman-teman tuh masuknya ditunda jadi 3 bulan secara catatan di SDM-nya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau enggak saya lanjut. Untuk penilaian, nah penilaian ini nanti teman-teman akan menerima yang namanya job desk. Job desk itu artinya apa? Apa sih kerjaan teman-teman? Nah, kerjaan teman-teman ini nanti di setiap periode semester akan kita sepakati. Artinya kita tanda tangan lah. Job desknya A, B, C, D. Nanti si karyawannya ikut tanda tangan, atasnya ikut tanda tangan, nanti direktur ngikut diketahui. Nah, jadi teman-teman ibaratnya apa yang akan kita sepakati, yang akan kita tanggung jawabkan nanti itu ada kita bikin suratnya nanti masing-masing ditandatangani. Tapi job desk ini juga ada juga nanti misalnya teman-teman itu dikasih pekerjaan di luar job desk, itu tidak masalah. Artinya nanti akan teman-teman tuntut aja di penilaiannya nanti. Artinya nanti ada ekstra tambahan nilai terkait pekerjaan yang di luar job desk. Nah, ini mungkin sama nanti kita akan bikin aturannya. Nah, nanti akan kita meetingkan lagi, infokan lagi. Nah, sementara untuk ini teman-teman cukup mengetahui aja dulu. Nah, selanjutnya penilaian itu adalah kedisiplinan dan tingkat kehadiran. Itu nilainya sekitar 20%, tadi yang job desk 55%. Nah, yang selanjutnya itu personality, itu sikap terhadap lingkungan kerja dan tanggung jawab. Ini mungkin penilaiannya mungkin nanti bisa dari atasan atau dari saya langsung, ataupun nanti bisa juga dari lingkungan teman-teman. Sesama karyawan ya, teman kerja. Nah, yang selanjutnya itu leader, penilaian dari atasan langsung. Oh ya, saya salah. Nanti yang leader ini yang penilaian dari atasan langsung. Nah, penilaian ini akan dilakukan setiap 6 bulan dengan skala poin itu 1 sampai 10. Poinnya itu akan dikalkulasikan selama 2 tahun. Artinya teman-teman di angka 40 atau masih kurang, maka grade-nya akan naik gitu ya. Kalau enggak ya tetap aja grade-nya akan nambah lagi di semester berikutnya. Begitu. Selanjutnya, nah ini punishment terkait aturan di Triastek. Yang pertama itu surat peringatan. Itu diberikan kepada karyawan yang melanggar aturan perusahaan. Tahapannya itu adalah SP1, SP1, SP2, SP3, dan PHK. Setiap SP dievaluasi dalam 3 bulan. Dan ini terhadap SP dan pelanggaran ini memang ditanggung-jawabi oleh atasannya langsung, atau memang kalau atasan memang melihat dia harus di SP, kita SP. Dan bisa juga SP ini muncul gara-gara memang
melanggar aturan perusahaan secara khusus ya, kayak telat berturut-turut gitu kan. Ini juga kita nanti akan beri SP. Nah, selanjutnya pemotongan gaji. Nah, ini sudah berjalan, setiap terlambat, cepat pulang dan tidak absen dipotong sesuai aturan berlaku. Ini udah berjalan ya. Nah, ada lagi nanti punishment itu mutasi karyawan. Sanksi yang diberikan berupa pemindahan lokasi posisi kepada karyawan yang bisa berakibat penurunan tunjangan dan gaji pokok atau grade. Kalau ini sih belum pernah kejadian ya. Skorsing karyawan. Ini skorsing karyawan ini karyawan tidak diperkenankan bekerja masuk kantor sementara waktu dan selama skorsing tersebut tidak diberikan upah. Ini pernah kita lakukan di tahun 2023 kalau nggak salah. Itu ada 2 orang. Dan terakhir keduanya nggak, dua-dua deh, yang satu tidak mau lanjut, yang satu lagi tetap lanjut, tapi akhirnya mengundurkan diri juga. Nah, yang terakhir itu PHK. Pemutusan hubungan kerja dilakukan jika karyawan melakukan kesalahan fatal dan sudah diberikan peringatan sebelumnya. Memang selama Triastek ini ada, memang udah pernah juga kita tidak mem-PHK tapi tidak memperpanjang kontrak. Ini buat teman-teman yang masih PKWT mudah-mudahan PHK ini biasanya terjadi jika karyawan itu sudah karyawan tetap. Kalau PKWT itu pegawai karyawan PKWT apa singkatannya, Ron? Lupa. Yang kerja Waktu tertentu ya. Nah, ini kalau PKWT itu tidak ada PHK, dia hanya diputusin aja kontraknya sepihak. Itu di kontraknya jelas. Dan teman-teman sudah nanda tangan itu. Buat teman-teman juga yang sudah terima suratnya, coba dibaca juga pasal-pasalnya gitu. Nah, kalau PHK ini memang terhadap teman-teman yang sudah kita berikan SK pengangkatan kemarin. Nah, ini baru PHK jatuhnya karena dia udah pegawai tetap gitu. Secara kontrak udah selamanya dengan Triastek sampai umur sesuai aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu 55 tahun. Oke, itu aja. Selanjutnya, nah ini untuk aturan cuti meninggalkan pekerjaan. Cuti lama cuti 1 tahun adalah 2 minggu, 10 hari kerja kita, 10 hari kerja karena kita kerjanya seminggu itu 5 hari. Nah, jadi teman-teman ada jatah cuti, mudah-mudahan ini buat teman-teman diambil aja, karena kalau nggak diambil kan hangus. Kalau perusahaan sih pengennya teman-teman nggak ngambil, tapi setidaknya dimanfaatin buat istirahat atau membuat healing lah ya, buat jalan-jalan gitu. Jadi yang nomor 2 itu periode cuti tahun sebelumnya hanya berlaku 6 bulan. Artinya begini, jadi teman-teman 2025 tidak ngambil cuti misalnya, berarti teman-teman cutinya masih sekitar 10 hari. Masuk 2026 kan teman-teman punya jatah cuti 20 hari. Nah, ini 20 hari ini akan berlaku 6 bulan. Jika teman-teman nggak ngambil 6 bulan itu yang 10 hari nggak dihabisin, ya tetap nanti di Januari, Juni nanti teman-teman punya 10 lagi gitu. Nah, itu akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Jadi misalnya ya paham lah ya, kalau teman-teman tidak mengambil dalam tahun yang sama, boleh, tapi diopor ke tahun berikutnya, tapi hanya berlaku opornya itu sampai bulan Januari hingga Juni. Ya? Ada yang mau nanya? Nggak dengar suaranya. Yang mana nggak dengar? Recording has stopped. dari yang sebelumnya, Pak. PHK. Oh, PHK. Ya, sampai PHK. Nah, jadi ini suaranya jelas? Putus. Jelas ya? Sekarang sudah, Pak. Sudah jelas ya. Berarti Andi kupingnya bagus, berarti jelas suaranya. Dapat dari PKH tadi, Pak. Oh, sarapannya enak tadi berarti ini.
Nah, jadi terkait PHK. Nah, makanya PHK itu hanya berlaku untuk karyawan tetap yang sudah di SK-kan kemarin. Nah, buat karyawan PKWT yang masih kontrak, itu tidak ada PHK namanya, adanya pemutusan kontrak aja. Nah, itu aja bedanya. Nah, tapi PHK ini juga nanti ada aturannya. PHK itu kalau sesuai Undang-Undang Cipta Kerja jelas. Kalau udah 5 tahun, misalnya dia dapat 4 kali THP gitu. THP itu take home pay pendapatan. Itu ada aturannya nanti. Kalau memang mau di PHK, nggak apa-apa, kan ada tuh yang berapa orang tadi mau di PHK, bikin aja masalah di PHK, nanti dapat duit. Maaf baru join Pak. Oke. Ah? Maaf Pak baru join. Ya, Pin. Baru join Pak, maaf Yaudah, Pak. nggak apa-apa. Oke Yaudah, Pak. nanti di PHK aja biar dapat duit. Recording is Oke, Pin. on. Kita lanjut ya. Oke Pak. Nah, cuti ya, working leave artinya satu, aturan cuti, lama cuti itu 1 tahun adalah 2 minggu, 10 hari kerja. Yang nomor 2, periode cuti tahun sebelumnya hanya berlaku 6 bulan. 6 bulan maksudnya begini, jadi teman-teman tiap tahun itu dapat 10, jika tidak mengambil 2025 berarti kan 2026 teman-teman punya jatah 20. Nah, 10 yang dari 2005 harus dihabiskan di Januari sampai Juni. Kalau enggak itu akan hangus. Nah, yang ketiga, pengajuan dilakukan via email ke HRD dan atasan langsung. Yang 4, pengajuan cuti adalah 7 hari sebelum pelaksanaan. Jadi teman-teman kalau bisa jangan mendadak, tapi kalaupun mendadak ya tergantung atasannya lah. Nanti apakah ngasih izin apa enggak. Tapi kalau bisa pengajuan cuti itu minimal 7 hari sudah di email. Jadi biar kita juga siap-siap untuk perubahan job desk-nya atau tanggung jawabnya nanti bisa diisi atau dibantu gitu ya. Nah, yang kelima itu mengisi aplikasi pengajuan cuti di Kerjo. Yang 6, yang berhak mengajukan cuti karyawan yang sudah bekerja 1 tahun. Nah, sama berarti untuk gaji ke-13 mungkin kemarin banyak juga pertanyaan dari teman-teman, kenapa saya nggak dapat? Ya karena teman-teman belum mempunyai hak cuti. Jadi gaji 13 atau uang cuti itu tidak diberikan kepada teman-teman yang belum 1 tahun. Yang nomor 7, cuti melahirkan untuk karyawan perempuan selama 3 bulan. Ini sesuai aturan undang-undang ya. Ini kayak Ayu nih kalau mau cepat cuti lama nih ada melahirkan lah kan, nikah. Cocok Pak. Oke, Nah, selanjutnya izin. Nah, izin itu yang pertama, izin ini artinya begini, izin yang dibolehkan tidak memotong cuti dan juga tidak memotong aturan denda ya. Yang pertama itu keluarga dekat sakit keras atau meninggal. Ini keluarga dekat ini dalam pemahamannya adalah keluarga satu rumah. Atau keluarga misalnya kalau kita anak, ibu, bapak, kalau yang udah nikah, mertua, perempuan, mertua laki ya, sama anak. Sama satu lagi abang atau adik. Nah, itu keluarga dekat. Itu boleh izin 1 hari meninggalkan pekerjaan tanpa potong cuti. Nah, yang kedua itu pesta pernikahan karyawan. Nah, ini kita kasih izin tidak potong cuti itu 2 hari. Nah, yang ketiga pesta pernikahan anak karyawan. Itu 1 hari. Khusus untuk anak karyawan ya, artinya anak, bukan kalau memang sepupu atau seponakan itu enggak, itu tetap nanti kalau memang mau cuti silakan, tapi kalau untuk pernikahan anak itu memang dikasih 1 hari tanpa potongan cuti. Nah, yang keempat ini mungkin banyak kejadian buat teman-teman sering ngajukan izin telat atau pulang cepat ke Kak Mur ya, tapi nanti mulai 2026 ini hanya kita batasin 2 kali dalam sebulan. Di luar itu konsekuensinya denda ya, potong gaji.
sesuai aturan. Nah, izin ini juga di poin 5 itu mengisi aplikasi pengajuan izin di Kerjo. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait aturan remunerisasi Triastek di 2026. Nah, jika ada teman-teman yang mau bertanya silakan terkait hal ini, waktu dan tempat saya berikan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Kok kayaknya senyumnya putus ya, Fer ya? Halo? Kayaknya putus Pak, Halo? stuck dia Pak. Iya, ini orang ini senyum terus nih, ha? Gambarnya stuck. Iya. Fer. Kita enggak kan? Oh, kita enggak ini. Kita enggak Pak. Fer, putus Fer. Putus tadi ya? Recording has stopped. Halo? Dia keputus nih. Halo? Ada suaranya? Kalau di kita ada nih Pak, kayaknya di ruang meeting nggak kedengeran Pak. Ya sudah, kita aja lah meeting nih ya. Ngapain yang itu? Fer. Walah, hang katanya laptopnya. Ntar kita tunggu ya. Oke Pak. Cuti kemana, Kim? Acara ini Pak, ada acara keluarga di Dolo, di kampung istri Pak. Dolo Dolo apa tuh? Masihul. Oh, Dolo Masihul. Dolo Masihul Serdang Mudagi Pak. Paling rencana sore ini sih Pak, kalau nggak besok pagi udah stay di Medan. Sampai di mana tadi? Sampai izin, Pak. Izin. Iya, udah terakhir itu, nggak ada lagi. Di pertanyaan tadi Pak. Oh iya, pertanyaan. Adakah teman-teman yang mau nanya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Mau nanya? Kira-kira. Nanti aku tanya, nanti nggak jawab, beliin awas kan ya. Ron, Fauzan tuh mau nanya deh tuh. Fauzan Boy itu Ada undang-undang keluarin. Pak, izin Pak bertanya. Oke, lanjut. Ini tentang SPJ Pak, atau perjalanan luar kota. Misalnya itu jarak tempuhnya itu sekitaran 50, cuman perjalanan sampai lokasi 2 jam. Itu bagaimana Pak? 52 jam bisa. Di mana contoh? Mana tahu masuk di parak-parak sawit itu Pak. Jalan-jalan seperti jelek gitu. Dia 50 kilo, tapi Ya. 2 jam. Iya. Bagaimana Pak? Nanti gini aja, kalau terkait itu sih sebenarnya itu kebijakan dari Pak Roni aja nanti. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu udah bisa dihitung SPJ sebenarnya. Tapi nanti itu aja, nanti pertimbangan Pak Roni aja nanti ya. Tapi aturan 60 kilo ini sebenarnya kalau kita kalau dari perusahaan-perusahaan besar
itu dia ngitungnya itu perjalanan sebetulnya, perjalanan 1 jam. Karena dengan kecepatan mobil rata-rata 60, 1 jam, nah itulah intinya itu. Artinya di atas 1 jam itu sebenarnya udah bisa SPJ. Tapi kenapa kita nggak hitungannya jam, kenapa kilo? Karena gini, kalau hitungan jam, nanti teman-teman misalnya mau ke Kulim aja nanti mengopi dulu misal, itu kan udah jauh jamnya kan, artinya begitu, makanya patokannya tuh kilo. Ya gitu ya Pak Fauzan ya. Ya Pak. Ada lagi? Nah jadi memang kalau memang tidak ada, biar cepat aja nih, udah jam berapa ya? Ini udah hampir jam 10. Jadi buat teman-teman nanti mungkin satu persatu nanti akan saya tanya, saya minta pendapat terkait masukan perbaikan untuk kita semua di Triastek. Jadi semua orang nanti saya akan minta satu-satu berbicara harapannya seperti apa. Minimal masukan lah. Nah, yang jadi yang terkait kondisi kita di kantor ya, saya ada beberapa kali mendengar adanya teman-teman berkomunikasi dengan tidak sopan. Nah, ini saya sangat khawatir ini ke teman-teman nih. Memang secara perusahaan itu kita berkantor di rumah, jangan kayak di rumah dibikin gitu loh. Ini kantor, tolong suaranya agak dikecilin dan bahasanya tolong diperhalus gitu ya. Karena kita sama-sama dewasa lah, sama-sama tak pengen ribut. Saya memang jarang di kantor, tapi nanti saya kasih kebijakan terhadap SDM ya, SDM kita sementara kan ini dipegang Kak Mur. Silakan aja jika ada yang bermasalah tidak bisa ditegur, silakan kasih SP1 aja, nggak ada masalah. Yang penting kalau tidak ada perubahan ya kita pengennya Triastek ini maju dan betul-betul kantor gitu, betul-betul profesional. Nah memang ke depan saya infokan juga ke teman-teman, kita akan melangkah lebih besar lagi. Yang pasti di Pekanbaru ini nanti kantornya akan 2 atau akan bisa 3 kita nanti. Yang pertama untuk sales itu mungkin nanti kita akan berkantor di Suradumai. Dan untuk operasional memang kita ada ide kemarin akan memisahkan juga. Nanti yang operasional itu kemungkinan akan kita percantik kantor Netratel yang di mana namanya? Permata Ratu. Nah, jadi mungkin saat ini kita 26 orang ya, mungkin dalam 2026 ini mungkin 10 atau 15 orang lagi bisa akan bergabung sama kita. Makanya kita persiapkan. Nah, untuk tenis kita pisah dan khusus untuk di D5 ini khusus untuk administrasi aja nanti, administrasi gudang logistik lah ya. Paling itu. Nah untuk yang di Suradumai itu memang khusus orang-orang penjualan nanti. Nah ini yang untuk operasional masih kita belum putuskan sih sebenarnya. Apakah memang layak di Permata Ratu itu kita khususkan untuk operasional. Karena sayang juga kita ngontrak 15 juta setahun, yang huni hanya Mikrotik sama WLT, sayang juga sebenarnya. Nah itu pesan saya buat teman-teman, kita mulai di 2006 ini memang saya orangnya tidak pernah marah lah, tapi pada intinya teman-teman harus paham juga mulai di 2006 ini kita akan berbicara dengan aturan aja. Kalau aturannya oke, pimpinan atau atasannya bilang Pak pecat Pak orangnya, saya akan pecat aja, nggak ada lagi toleransi karena saya akan tutup mata aja. Karena aturan kontrak udah dibuat, nanti job desk juga udah selesai akan didistribusikan kepada teman-teman semua. Paling itu aja dari saya. Nah, mungkin saya minta dulu satu-satu dari teman-teman yang ada di online dulu lah ya.
Halo, siapa yang mau ngasih masukan, pendapat atau pertanyaan? Yang pertama itu yang telat tadi siapa nih? Velo ini siapa nih? Velo Jitser. Bang Edo. Ayo Bang Edo, silakan masukannya. Ngomong-ngomong ya. Ya, Pak. Ayo apa masukannya? Pertanyaannya apalah yang mau disampaikan? Kalau pertanyaannya sepertinya hampir klop semua, Pak. Dan mudah-mudahan ya ini ke depannya semakin jaya, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah, Cukup, Pak. cukup itu aja. Oke, Pak. Oke, lanjut Mustaqim. Kim, Ya Pak, halo Pak. apa masukannya di 2026 untuk Triastek? Paling masukan takim untuk di ini sih Pak, untuk tim di hari weekend Pak. Nah, jadi kalau bisa di hari weekend itu gimana kalau kira-kira kita buat kayak tim piket gitu Pak. Jadi walaupun tetap standby di rumah, cuman kan udah ada tuh jadwalnya piket gitu kan Pak. Jadi nggak ada kayak keluar gitu Pak. Nggak ada keluar apa maksudnya kayak entah family time gitu kan Pak. Maksud Hakim gini sih Pak, kayak yang udah berkeluarga atau entah mau weekend itu mau keluar gitu kan Pak. Misal tuh kan kalau ada misal kayak kerjaan mendadak kayak gangguan atau kerjaan lintas gitu kan Pak, itu kan harus segera disupport. Kadang kan kita kalau standby ini gini Pak, misal kita belum tahu nih kan hari ini ada kerjaan masuk nggak gitu kan. Nanti sementara kita ada mau entah keluar bentar gitu atau jaraknya itu agak jauh dari ini, nggak bisa langsung ini jadinya Pak, nggak bisa langsung support gitu kan Pak. Paling kayak untuk di Medan Pak, maksud Hakim kan kayak Hakim bertiga tuh Pak. Kira-kira bisa nggak ya Pak gitu nanti kita itu rotasi per minggu, jadi setiap minggu itu ada yang betul-betul kalau mau libur ya libur gitu. Nanti yang standby itu jadinya tetap kayak terikat gitu Pak. Jadi nggak ada buat jadwal keluar atau ke ini. Jadi kalau misal ada kerjaan langsung bisa support gitu Pak. Oke, udah itu aja Kim. Itu aja sih Pak. Untuk weekend aja paling Pak. Tim standby-nya. Oke, saya langsung tanggapin aja terhadap on call ini sebenarnya juga di Pekanbaru menjadi isu nih. Isunya gini, saya banyak ngelihat kalau Lintas Harta udah menawarkan pekerjaan di hari Sabtu, Minggu itu teman-teman pada nggak, biasanya Verly atau si Fauzan jawabnya tim tidak ada gitu. Nah ini buat saya sebenarnya jadi nggak profesional kitanya gitu. Tapi kedepannya usulan Takim ini sebenarnya bagus dan itu juga di perusahaan-perusahaan besar itu diterapkan juga. Jadi nanti Roni mungkin sama Verly diatur aja. Minggu ini siapa yang on call? Kita ngomongnya on call. On call dalam artian yang akan bertanggung jawab jika ada pekerjaan di hari libur. Nah mungkin satu lagi yang harus dipastikan juga terkait NOC-nya. NOC juga kalau suruh masuk untuk NOC. Nah ini juga mungkin segera direalisasikan sama tim operasional, nanti di lead sama Roni ya. Gitu juga nanti kalau yang di mana namanya di Sungai Lilin. Kalau untuk yang Batam sama Pangkal Pinang sih kita karena satu orang tidak ada pilihan ya. Paling itu aja Kim. Apanya nanti diskusi aja nanti sama Roni. Oke siapa. Soalnya gini juga Pak. Kadang kalau weekend tuh kan pengen juga gitu kan. Entah family time gitu kan Pak. Atau mau pergi keluar kemana gitu. Jadi kalau ada yang betul-betul Ya, standby kan. Iya bener Pak. Gitu sih Pak. Kadang kalau kayak kita bertiga gitu kan Pak. Misal nih ada yang mau keluar gitu kan. Jadi ragu gitu Pak. Kalau nggak ada yang bener-bener standby gitu Pak on call kan. Kayak mau keluar Ya. nanti masuk kerjaan nggak ya gitu sih Pak. Itu aja sih Pak.
Sip. Oke, terima kasih Kim, masukannya sangat bagus sekali. Nah, itu Oke. nanti bisa direalisasikan di tim operasional ya. Oke. Oke, terima kasih Sama, Pak. Kim. Kita lanjut Rido. Ayo, apa yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Rido. Ya Pak, yang ditanyain sih nggak ada, cuman kalau masukan sih ya, semoga lebih bagus lagi lah ke depannya, bisa kerja sama tim, kompak yang di Medan gitu lah. Udah sih nggak ada Oke. banyak-banyak. Terima kasih Rido. Iya, Nah, Bang. buat teman-teman juga ya memang paling dibutuhkan itu kekompakan tim ya. Kekompakan tim tuh ya kalau teman-teman di Medan kan masih enak nih bertiga nih nggak ya pandai-pandai lah bertiga. Tapi yang di Pekanbaru nih nanti kan saya minta juga nih tanggapan nih. Banyak kepala nih kan banyak juga ini apanya namanya keinginannya gitu ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita kompak lah. Karena kalau kita sudah nggak kompak repot juga kita kerja. Oke, selanjutnya Putra di nomor awak Putra. Nah, Putra silakan Put, masukannya atau pertanyaan. Langsung lah. Masukannya apa ya? Nggak ada, untuk sementara belum ada masukan sih Bang. Paling untuk tahun ini kan konsentrasinya mungkin pertama Putra di segmen education sama FTTH nih untuk pengembangannya. Ya paling untuk sementara yang udah masuk kemarin itu kan udah ada 2 klaster baru tuh Air Molek dan Selala. Ada satu lagi klaster Batang Gangsal. Paling konsentrasinya untuk di Air Molek sama Sungai Lala ini kebetulan kan itu kemarin teknisi yang di sana itu masih fresh banget ya. Mungkin itu butuh perhatian juga dari tim teknis untuk lebih mungkin sharing knowledge-nya lah untuk ke tim teknisnya nantinya di Air Molek sama Sungai Lala. Terus yang kemarin juga ada klaster baru dari Infop itu di Ukui, itu Ukui sama Gunung Sahilan. Nah, kedua ini juga butuh konsentrasi untuk untuk training ke tim di lokasi tersebut untuk sharing knowledge-nya juga. Paling itu aja sih Bang. Oke, terima kasih Put. Saya langsung tanggapin aja. Jadi terkait FTTH ini memang kita 2026 ini udah jelas ya, blueprint-nya sudah jelas. Kemarin kita rapat dinas di area duta, udah saya sampaikan bahwa target kita 5.000 hempas. 5.000 hempas artinya kita tidak akan bisa memaksimalkan klaster yang ada, tapi harus membuka yang baru. Nah, tapi juga yang harus penting di sini adalah koordinasi terkait implementasinya. Nah, ini saya minta ke Putra juga kalau bisa dibuatkan time frame di setiap lokasi. Jadi time frame dalam arti begini, step-step yang harus kita lakukan apa dulu. Jangan sampai nih kayak Gunung Sahilan memang kita belum extend, bukan masalah perangkat mungkin ya. Tapi link ke sana kita belum dapat. Nah, ini juga harus dipastikan nih. Jadi kalau memang ada time frame-nya kita punya alternatif A, alternatif B nanti. Paling itu aja dulu, nanti terkait project FTTH ini nanti akan kita meetingkan di Netratel ya, meeting bulanan Netratel, karena memang untuk FTTH ini akan dihandle semuanya oleh Netratel nantinya. Oke, itu aja kalau dari saya sementara itu Put. Selanjutnya habis Putra ini siapa lagi nih? Dian, lanjut Dian. Lanjut apanya? Nggak ada. Bisa diceritakan juga pengalaman operasinya kan nggak apa-apa juga tuh. Gimana kemarin operasinya?
Ya udah kalau nggak ada, nggak terasa disuntik ya. Jadi buat teman-teman ya perhatiin, buat teman-teman juga nih saya infokan juga terkait teman-teman kan masih muda nih terkait kesehatan. Jangan terlalu mengumbar tenaga lah gitu ya. Kalau capek istirahat, kalau tidur tuh jangan terlalu begadang gitu ya. Karena kasihan juga teman-teman masih muda nanti penyakitnya banyak. Bukan artinya Triastek takut juga karyawannya sakit, enggak sih. Karena kita juga semua teman-teman kan sudah kita kasih BPJS tuh kesehatan, tapi yang pasti yang anak-anak muda ini saya sarannya makan teratur sama tidur teratur, dah itu aja pesannya. Kalau udah pegang dua itu sih harusnya aman lah. Oke, mudah-mudahan dia cepat pulih lagi. Kalau bisa yang tadi Dian, kalau memang butuh tenaga bantuan segera aja karena kayaknya lintas harta di Batam itu memang semuanya kelintas gitu, nggak ada yang lain kayaknya kecuali Evo ya. Nah ini kalau nggak ada, kita sering nolak juga, kasihan juga nanti lintasnya. Oke lanjut, Verly. Ica Anissa. Ayo Ica, silakan. Halo? Ya Pak. Nah, ayo silakan masukkan pertanyaan, silakan. Apa ya Pak ya? Mungkin terkait penanganan gangguan Pak. Oke. Apalagi yang untuk Belilas kan ini banyak pelanggan yang lapor Pak. Kan di sana kan kita ngubunginya ke Bang Roni. Jadi untuk ke kunjungan ke pelanggannya itu agak lama. Jadi pelanggan hak komplain jadinya Pak. Oke. Terus ada lagi? Nah itu aja sih Pak. Oke. Nah ini mungkin nanti bisa nanti kalau terkait Belilas ini sesuai kontraknya kita memang menyerahkan semuanya ke Roni ya. Tapi ini adalah pilot project sebenarnya. Pilot project artinya ini baru kita coba. Kalau memang nanti permasalahannya di situ, nanti bisa jadi teman-teman itu nanti yang teknisi di sana itu kita take over aja. Artinya apa? Nanti Netratel lah yang akan menggaji orang itu gitu. Tapi di bawah perintahnya Netratel. Nah nanti ini kita bahas ya Cah ya, karena butuh pendalaman juga nih nanti meetingnya dengan orangnya Roni sama tim Netratel. Tapi ini nanti dicatat Pak Roni ya terkait yang Belilas. Oke, itu aja Cang, ada lagi? Itu aja sih Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Soman. Ya Pak. Ya, Man, silakan. Masukan Pak terkait penambahan karyawan Pak di Lilin. Tim maksudnya. Tim teknis ya? Iya, tim teknis Pak. Itu aja, ada lagi? Cukup Pak. Kalau untuk Lilin memang kita akan menambah nanti segera aja mungkin cari kalau bisa kita bikin dua tim dalam artian Aldo sama Imam nanti yang baru dua orang karena memang kita mentargetkan Sungai Lilin itu dalam dalam tahun ini sebagai leadingnya Hompas ya. Artinya Sungai Lilin itu yang paling gede. Nah sekarang terang aja sudah kita upgrade 2 giga ya. Mudah-mudahan nanti kita realisasikan secepatnya untuk penambahan kalau nggak salah 2 teknisi ya Ron ya. 2 teknisi ya. 2 teknisi ya. Oke Man, itu aja Man. Ada lagi? Cukup Pak. Dikasih ke sebelahnya si Aldo ada Man, suruh ngobrol.
Aduh, aduh. Nggak ada, cuk, bilang kalau nggak ada. Iya Pak. Aldo ada? Nggak ada sih Pak. Oh, kalau nggak ada nggak bisa pulang ke Pekanbaru, harus ada. Agak masalah sih Pak. Ron, nih Roni, nggak masalah katanya nggak ke Pekanbaru Ron. Nah, tak catat. Teman terus ya dong. Imam. Nggak ada Pak, cukup sama sampaian teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, kita lanjut ke, nah ini orang yang paling jauh ini, Irfan. Ayo Pan, apa yang mau disampaikan? Kalau untuk pertanyaan sih mungkin nggak ada. Mungkin harapan aja sih Pak untuk yang di Pangkal Pinang gitu. Untuk apa? Ada realisasinya nanti untuk FTTH-nya gitu Pak. Udah nantang nih. Oke Van, jadi gini aja. Kayaknya memang dari kemarin saya berharap memang di Pangkal Pinang itu harus punya FTTH kita. Jadi gini nih, segera aja bangun. Nanti kita kasih budget awal 100 juta lah. Nanti Roni atur aja Ron. Pokoknya nih Ivan udah nantang nih. Nanti terkait opportunity terkait pelanggan, itu tanggung jawab Irfan nanti ya. Yang pasti kalau bisa dalam 2 bulan ini, itu yang namanya Not Tanjung Pinang. Not Pangkal Pinang itu udah harus ready. Nah, kenapa Pangkal Pinang ini menjadi poin plus juga buat Triastek? Karena dulu saya lama di apa nama PT kita dulu Van? Alah lupa. Arta Media. Jadi Arta Media itu juga FTTH-nya sudah banyak, tapi pelayanannya ya acak-adut lah. Artinya dengan mengambil kesempatan itu harusnya kita bisa, karena juga di Pangkal Pinang itu ISP yang resmi itu yang lokal ya, itu baru satu Arta Media. Nah ini mungkin Van nanti konsen aja terkait pengembangannya, budget kita budgetnya 200 juta itu berarti cukup untuk 200 sampai 300 hompas lah harusnya. Ya paling 2 bulan inilah target, nanti paling bulan Januari, Februari, Maret habis Lebaran lah itu harusnya udah ada lah jualan, udah ada pelanggan ya. Gitu ya Van? Iya Pak. Oke, lanjut siapa lagi? Nggak ada lagi yang online ya? Oke, kalau nggak ada yang online, yang sebelah paling Verly ini ada lagi nggak sebelahnya nih siapa? Fauzan Yasa. Mana? Sudah. Oh enggak, sebelah Fauzan siapa? Verly? Mandi Pak. Hah? Verly Pak, Verly. Aida, Verly dulu. Pokoknya berderet aja kayak jarum jam. Verly dulu. Terakhir aja nak Pak. Banyak. Jadi banyak. Hah? Terakhir dia Pak, banyak. Sudah, Fauzan. Enggak ada Pak. Oh, harus ada, nggak boleh. Yang di Pekanbaru harus ada, nggak ada cerita kayak Aldo. Siap perintah ya Pak. Fauzan. Gimana? Zan, ada? Apa? Ada? Enggak? Fauzan nunggu Bengkulu Pak. Ya sudah, geser Andi. Ya, jadi Pak, kalau untuk saat ini nggak ada sih Pak. Serius? Untuk saat ini masih aman Pak. Aman ya? Iya Pak. Tapi enak juga ini, ntar nih saya lihat baju orang ini seragam nih. Udah kita seragamin aja, hitam ini dipakai Jumat ya Kak Mur ya? Ya boleh Pak. Nah kan seragam, karena yang merah ini bagus nih, nggak nampak pudarnya. Oh, bosan gue langsung dia. Oke, kalau nggak ada lanjut Yogi. Sebenarnya tadi enggak ada sih Pak. Cuma karena suruh tanya kan, ini Pak terkait kesananya kita selesai kerja Pak. Apa malam tuh, dikira pesanan yang kerjanya udah kelar, boleh nggak kita
nginap dulu gitu Pak? Ini contohnya di luar kota ya? Ya Pak, betul Pak. Enggak, tapi kalau saya sih pertimbangannya keamanan aja sih. Kalau memang sudah nggak aman dirasa ya nginap aja. Tapi keamanan itu ada dua ya, keamanan di jalan sama keamanan yang bawa mobil nih. Bisa juga dipaksain mobil nabrak kan risikonya lebih gede. Saya sih ngasih ke teman-teman aja, pertimbangannya ke teman-teman aja. Mau istirahat dulu boleh. Tapi yang pasti begini, kita harus lihat efektifnya gitu. Misalnya kalau kita istirahat, misalnya besok ada kerjaan, tapi kalau memang kerjaan nggak ada masalah harusnya. Tapi nanti setiap keputusannya itu ya koordinasilah dengan Verly nanti ya, Verly bosnya atau Pak Roni nanti ya. Ada lagi Yok? Lagi? Nggak ada Pak, itu aja Pak. Ya pasti itu teman-teman yang harus dijaga itu yaitu tadi keselamatan dulu lah kita utamakan. Keselamatan. Keselamatan Yang diri. perlu juga teman-teman Aset. teman-teman ketahui, ada yang mau saya sampaikan juga bahwa di tahun ini kita akan konsen di migas. Migas itu sangat erat kaitannya dengan K3L. Nah, kita sudah baru dapat sertifikat CSMS. Nah, CSMS itu high risk. Artinya apa? Jika ada pegawai Triastek yang ada kecelakaan ya, itu sertifikat bisa dicabut. Nah, itu makanya saya hati-hati buat teman-teman. Kalau kecelakaan mungkin nyenggol gitu nggak ada masalah, tapi yang fatality yang bahaya, fatality itu meninggal ya, misalnya tabrakan meninggal, nanti percuma nanti kita punya CSMS udah ngeluarkan effort banyak, tiba-tiba yang tadinya umurnya 2 tahun bisa dicabut gitu ya. Nah ini teman buat teman-teman yang sering ke lapangan bawa mobil, kalau ngantuk istirahat, pokoknya utama keselamatan aja. Oke. Itu aja dari saya tambahnya. Lanjut si apa nih? Oh Rahel bintang nih, bintang lapangan nih, ayo Her. Nggak ada sih Pak. Serius nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, lanjut Pozan, Boy. Ya Pak. Izin sebelumnya teman-teman yang di luar kota dan di sini. Untuk yang di Pekanbaru sih Pak, ya memang butuh jadwal piket Sabtu Minggu Pak. Oke, ada lagi? Itu aja sih Pak. Untuk SPJ anak baru nih Pak. Kan kami yang senior, bukan senior sih Pak, yang apalah ada lama, ada duluan. Seperti yang anak baru kan itu belum ada tanggung jawab Pak untuk di lapangan luar kota. Masa SP-nya beda 10.000 sama kita. Seharusnya itu di sama yang sebelumnya Pak kita masuk. Oh gitu. Ada Pak, kerjanya pun belum maksimal. Oke, jadi gini. Sebenarnya begini, baru atau lama itu sebetulnya kalau di perusahaan sih sama aja sebenarnya. Cuman intinya begini, Jan. Kalau saya sih ngelihat kita berpikiran buat kita aja lah. Rezeki orang jangan dihitung lah. Tapi kalau aturannya diturunin sih sebetulnya sih susah juga. Nanti nggak tega juga Kak Mur mungkin nurunin gitu ya. Yang pasti gini aja, Pozan usulin aja ke Kak Mur, naikin gitu. Jangan orang disuruh turun, kita disuruh naik gitu. Oke Pak, itu aja sih Pak dari Pozan. Ya. Tapi intinya tetap, jadi teman-teman, saya sih memang berharap ke teman-teman itu tidak ada komplain terkait pendapatan ya, karena saya ngerasa juga dulu teknisi itu seperti apa gitu. Tapi menurut saya kemampuan perusahaan saat ini segitulah baru bisa kita beri gitu. Tapi setiap ada kenaikan di perusahaan, saya juga tidak tutup mata gitu, tetap akan menaikkan teman-teman gitu. Artinya apa? Saya sangat paham lah kebutuhan teman-teman. Makanya kenapa di aturan perusahaan kita ini beda nih, mungkin di tempat-tempat lain susah dicari. Ada namanya tunjangan keluarga. Artinya apa? Fauzan yang kerjanya sama dengan yang yang keluarga di situ, Yogi gitu misal.
kenapa Yogi dikasih besar gajinya gitu? Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab lebih besar dari Fauzan. Bukan terhadap kantor ya, kalau terhadap kantor sih sama. Terhadap dunia akhirat kan begitu. Nah makanya di Triastek memang agak beda nih. Kenapa harus ada tunjangan keluarga gitu. Dan anaknya yang nggak ada sama anak yang satu, anak yang dua tuh beda juga, dikasih juga gitu. Itu Jan ya. Kalau memang merasa kurang nanti Jan lapor aja ke Kamur, nanti kan Kamur bisa eskalasi. Ya lanjut. Izin ya Pak sebelumnya. Ini Pak untuk kerjaan lintas Pak. Bukan menyalahkan atau apa Pak. Seharusnya tahu Pak. Kita pertama pergi itu butuh SPK Pak. Butuh SPK atau apanya. Bukan menyalahkan bos lagi Pak nih, menanya lagi dia minta ini minta itu, nah, kayak gitu Pak. Oke, itu ya betul-betul itu. Jadi gini, harus tahu itu apa, plasma itu apa, prisma itu apa Pak? Nah itu. Oh itu saya juga kurang paham itu. Yang pasti begini, kalau prisma pasang baru saya ingatnya, kalau plasma gangguan. Terus apalagi Zan? Plasma Pak. Masa kita ngurus permit dulu nih Pak ke pihak manapun itu butuh SPK. Oh berarti SPK lintas harta ya? Iya. Sudah nanti gini. Kalau kita nanti Roni mungkin bisa gini Ron. Nanti jadwalin aja sama tim, bawa aja orang ini 1 atau 2 meeting sama lintas harta aja nanti. Kita harus juga ngadakan meeting minimal 6 bulan sekali lah sama lintas harta terkait keluhan-keluhan kita, dan juga nanti kita terima juga keluhan lintas gitu. Nanti tawarin aja sama Benny atau Pak Robert nanti kapan kita bisa diskusi gitu. Bisa di kantor lintas, bisa di kantor kita, bisa juga di warung kopi lah. Oke, yang itu aja. Ada lagi, Jan? Iya Pak, dari bosnya Pak, izin. Udah ya. Ya. Roni nanti aja, Roni terakhir aja nih, kalau lama Roni nih. Andika dulu nih, Andika. Nggak ada sih Pak. Terus kan sedikit suaranya. Saat ini belum ada Pak, nggak ada. Belum ada ya? Belum. Oke, lanjut. Pak Hendra. Nggak ada sih Pak, tapi untuk kendaraan itu yang membawa kendaraan tolong olinya dicek rutin, dan kalau ada kendala diinfokan segera gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya ini terkait mobil ya, terkait mobil. Jadi karena mobil ini kan udah mulai berapa bulan yang lalu ya, itu tanggung jawabnya ada sama Pak Hendra. Jadi buat teman-teman juga jangan selalu mengandalkan Pak Hendra. Jadi teman-teman juga kalau mau jalan jauh, apa yang dirasakan bawa mobilnya ada masalah, dilaporkan segera ke bengkel gitu. Atau sebelum berangkat, sebelum dihidupin pagi itu dicolok dulu pipa olinya itu ya, ngecek. Jadi teman-teman yang suka bawa mobil nih harus diperhatikan juga, karena mobil itu adalah tools juga gitu, tools buat teman-teman. Nanti kita nggak mau kejadian kita terulang lagi. Kita kan buat teman-teman perlu tahu, kita kayak Bang Putra kemarin alhamdulillah masih aman ya, bahwa mobil Pajero-nya yang jatuh di jurang di mana kemarin, daerah Sukapenuh lah. Nah menurut saya buat teman-teman kita jadikan itu pelajaran lah. Jadi care, jangan asal bawa aja. Teman-teman yang bawa mobil kan udah lama bisa. Terus satu lagi, tolong ditanyain Kamur, siapa yang udah bisa bawa mobil tapi belum ada SIM, segera bantu uruskan SIM-nya. Dan yang sudah habis masa kadaluarsa SIM-nya, segera laporkan biar kita uruskan perpanjangannya. Oke, itu aja terkait mobil. Sangat minta perhatian juga buat teman-teman, termasuk yang di Medan sama yang di Sungai Lilin. Termasuk motor ya, motor jangan dianggap sepele ya. Nanti tiba-tiba motor bahaya juga, remnya nggak ada, nanti
karena kalau motor itu kecelakaan pasti fatal ya. Oke, kalau nggak ada lagi lanjut. Nah, Ayu nih. Nah, tadi udah bayar ya. Sudah lanjut. Ayo. Nah, ini kan betul Pak, ada sebagian yang punya SIM dia APK nih Pak. Kalau kita izin minta naikkan ke A umum diperbolehkan nggak Pak? Nah, gini, sebetulnya A umum itu bedanya sama A apa? Ya, itu. Iya, kita kan hanya kita bertanya Pak. Itu dah. Enggak, jadi gini. Permintaannya A umum, kalau saya sih sebenarnya masalah berapa biayanya nggak ada masalah, tapi yang penting fungsinya apa gitu. Tapi kalau memang Andi berkeinginan nanti mau bawa angkot, nanti kita belikan angkot juga A umum ya kan. Ya, Pak. Soalnya kan Pak, gini Pak. Teraga kan Pak, ini kalau Teraga ini kan dia angkutan umum jadi jadinya Pak, karena dia berbak. Enggak, tapi pernah kejadian nggak di stop? Untuk saat ini belum Pak, pernah sih kena stop karena kirnya aja Pak. Nah, kalau kir mah salam aja lah, kirnya susah ngurusnya kemarin. Jadi gini, kalau untuk aturan Korlantas ya, aturan Korlantas itu A umum itu berfungsi untuk plat kuning. Nah, kalau B1 itu berfungsi untuk roda 6. Roda berapa tuh? Ya, roda 6. Nah, roda 6. Selama mobil kita belum ada itu, ya kita nggak usah dulu lah gitu. Gitu dia. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Ayu silakan. Soal lintas tadi Pak, di gara-gara lintas tuh ya cekcok lah kami berdua atau Ayu sama si Bo tuh sering gara-gara konser lintas. Yang plasma telat, terus nanti dia belum jaringan di PC Lola, terus jaringan Ayu juga Lola. Jadi ya konsep gitulah. Oke. Itu aja. Iya, meeting sama masalah lintas. Roni kapan ke Sungai Lilin? Senin pagi rencana. Senin ini hari Jumat. Oh, berarti kalau Roni sama siapa aja berangkat? Sama Ferdi sama Fauzan. Fauzan mana? Fauzan Boy, Fauzan Yasa? Yasa. Oke. Boy. Sudah nanti gini, nggak tahu nih kalau nggak ada Roni bisa atau nanti kita jadwalin lah. Kalau memang Roni nggak bisa nanti sama saya aja kita ke lintas hartanya. Oke, lanjut Fandi. Cukup sih Pak. Kalau dari paparan sih berarti Pak. Satu lagi nih yang mau tanya, baru ingat juga. Yang I40 kemarin di mana katanya? Yang I40 kemarin sudah di email kalau harga yang kita kasih itu udah net gitu Pak. Cuman belum ada balasan lagi dari Pak Tandinya. Oh iya, oke. Siap. Pokoknya ya kita memang net kita karena settingan harganya udah segitu. Kalau dia mau turun lagi suruh cari yang lain aja. Oke, kalau nggak ada lagi Tina. Lewat Pak. Kak Mur aja Pak mewakili. Oke, Kak Mur wakili Kak Mur. Apa ya? Kalau dari Mur nggak banyak sih Pak. Cuman ya itu kemarin yang sesuai kita meeting yang admin, itu murni kasih tanggung jawab ke Dika juga untuk handle plasma sama prisma, nggak apa-apa Pak? Oh, kalau soal itu tanya Roni deh, nanti kesepakatan sama Roni aja. Oh, Bosnya Roni. Itu aja sih Pak. Sebenarnya begini, kalau Dika itu nggak apa-apa sih kalau bantu, tapi Dika itu kan memang kita float nanti untuk NOC. NOC-nya nanti akan nge-split sama Fauzan. Jadi nanti misalnya Fauzan pagi, Dika sore kan. Nah mungkin ke depannya mungkin target kita di pertengahan tahun mungkin nanti
NOC kita tuh 3 tuh Fer. Harus ada malam. Karena ini permintaan dari Inkop. Inkop itu akan mengambil proyek di RPP di mana dibutuhkan helpdesk 24 jam gitu. Daripada Inkop ngadain NOC, mending Inkop bayar ke kita aja gitu. Tapi kalau terkait bantuan tadi nggak ada masalah, cuman nanti kamu koordinasi aja sama Roni. Ada lagi Kak? Itu aja kok Pak. Oke, dari Rina. Paling ini aja sih Pak, kan Rina juga belum tahu job desk Rina itu di mana gitu ya Pak. Sama juga mau pelajari juga lah ya Pak yang sistem kerjanya gimana, karena kan juga baru gitu ya Pak. Paling di pembukuan juga lah, paling nanti Rina koordinasi sama Kak Mur sama Kak Tina lah, gimana gitu supaya lebih bagus juga gitu. Oke. Ada lagi, Rin? Itu aja sih Pak. Oke, mumpung terkait terkait Rina ya, buat teman-teman semua. Jadi Rina ini nanti ke depannya akan bertanggung jawab terhadap akuntansinya Triastek. Jadi mulai tanggal 2 Januari nanti 2 Januari. Mulai Februari hari Senin itu untuk Ica, untuk Takim sama Dian itu akuntansinya akan dicabut, itu usernya nggak akan jalan lagi. Nanti teman-teman yang di daerah akan melaporkan pengeluaran itu secara Excel aja, email ya, atau email WA silakan dengan melampirkan bukti-bukti. Tapi yang pasti tiap bulan rekapan semua pengeluarannya dikirim sama hard copy-nya ya, artinya bill-billnya itu harus asli gitu, dikirim ke Rina. Karena mulai 2026 ini kita merencanakan akuntansinya itu terpusat biar nanti pengecekannya lebih detail ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan kaget juga, mumpung kita meeting bersama, kita sampaikan juga untuk akuntansi untuk Ica sama Takim sama Dian itu nanti akuratnya akan dicabut. Oke, paling itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan nanti Ica atau Mustakim atau nanti bisa koordinasi ke Kak Mur atau ke Rina langsung nanti. Nah, terkait job desk nanti sore lah kalau bisa, nanti kita meeting lagi nanti. Kak Mur, Rina, Mawa bertiga nanti di ruangan aja ngobrolnya. Oke, lanjut ke siapa lagi yang belum ya? Ferli. Pak, belum. Siapa? Ada di samping siapa tuh? Oh, Ica, nggak nampak. Nampak di kamera. Oh iya, ada Ica ya, nggak nampak kamera. Kalau dari Ica nggak ada Pak, cukup Pak. Serius cukup? Cukup Pak. Oke, lanjut. Ferli. Ya Pak. Pertama soal yang ini Pak, yang diusulkan Bang Takim itu. Kemarin udah sempat Ferli infokan juga ke Pak Roni. Nah, cuman itu tuh masih ada pertanyaannya gini Pak. Kan kita standby kan on call tuh kan Pak. Ya. Nah, itu apakah ada reward tambahan untuk standby itu atau memang udah kewajiban di dalam gaji itu Pak gitu? Kalau sifatnya on call itu kewajiban aja, karena gini, kalau harus yang kita bayar itu contoh harus standby, harus berangkat ke kantor, itu kan izinnya lembur. Tapi itu konsekuensi job desk nanti akan kita buat. Memang teknisi itu memang berkewajiban bertanggung jawab on call. On call itu dalam artian kan tidak bekerja, tapi dia hanya meluangkan waktu untuk standby kan begitu di tempatnya masing-masing. Kalau saya dulu di Lintas Harta yang on call itu dibolehkan membawa tools pulang sama membawa kendaraan. Itu dibolehkan dulu waktu zaman Lintas Harta. Boleh nanti teman-teman Roni atau Ferry sepakat, siapa yang on call, udah kita suruh taruh mobil tempat dia, misal seperti itu. Artinya apa? Kita siapkan dia kalau ada kerjaan dia langsung dari rumah aja gitu. Tapi untuk biaya tambahan gara-gara on call itu sampai saat
hari ini kebijakannya belum ada. Artinya kita tidak memberikan biaya tambahan. Tapi kalau yang penting itu nanti NOC memang harus kita suruh standby nanti kalau memang si Andika nanti udah bisa dipakai sebagai permanen NOC ya. Itu memang tiap Sabtu nanti kita minta standby itu jam 9 sampai jam 2 lah. Gitu Fer. Ada lagi Fer? Ada Pak. Yang perihal plasma sama prisma itu Pak. Nah itu bagusnya nanti dialihkan ke operasional aja Pak. Kalau sekarang kan operasional ke admin Pak. Nah nanti bagusnya di operasional semua aja. Berarti tambah anggota lagi Pak. Ayu aja jadi operasional gimana? Kurang Pak. Oh, kurang banyak. Awak? Atau kurang banyak, kurang cantik, kurang apa ini sekarang? Kurang gimana ngomongnya? Kurang kompeten Pak. Betul. Sudah itu sudah saya pikirkan, nantilah kita bicara. Ada lagi? Sama yang perihal kendaraan Pak. Oke. Nah ini ada juga dapat masukan-masukan yang sehari-hari gitu kan Pak. Ya. Nah itu untuk kendaraan itu kalau ada terasa kurang nyaman atau kurang bagus gitu Pak, apakah boleh langsung dibawa ke bengkel gitu atau memang harus ada menunggu sesuatu gitu Pak? Enggak. Sebetulnya enggak fair. Jadi kalau kendaraan itu yang penting begini, misalnya udah nggak enak bawa, dia cukup lapor ke Pak Hendra, kan? Nanti ya Hendra kalau dia tidak langsung eksekusi, ya mobil masalah dia yang kena kan gitu. Kalau menurut saya sih kalau ada masalah langsung aja. Tapi ini kemarin saya udah ngobrol sama Hendra juga terkait bengkel kita. Saya sih ngelihat Roni itu bengkelnya menurut saya kurang lah, ada kurangnya lah. Kita akan coba cari bengkel yang di atas ini ada di 5 ini ada di atas tuh kalau nggak salah. Biar kita juga lebih cepat gitu kan, ada masalah mobil kita antar gitu kan. Tapi ini masih kita survei nih. Tapi terkait mobil kalau memang ada masalah kenyamanan ataupun ada yang dirasa teman-teman harus diperbaiki langsung aja nggak apa-apa daripada nanti fatal nanti masalahnya. Iya, izin juga nih Pak ke Mas Pak Adel. Hendra Pak. Ya. Soalnya agak ini kayak apa kata kawan-kawan sering disuruh nunggu gitu Pak. Misalnya minta ini gitu kan, tunggu minggu keberapa gitu. Enggak, sekarang begini, mintanya tuh apa? Minta radio gitu, minta ini itu enggak lah, itu maksudnya gini. Enggak yang itu Pak, yang jadi untuk apa tuh? kendaraan. Ya sudah. Ini nanti gini, nanti Kak Mur juga koordinasikan sama Hendra kalau memang butuh cepat, dia cepat aja. Nggak usah lah, nggak usah kayak orang inilah, kita orang ada duit lah. Kalau memang bermasalah, kecuali nanti kalau teman-teman, Pak ini joknya harus dilapis lagi atau harus ini, ya itu memang kan tambahan itu, features tambahan, itu mungkin bisa ditunda. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa ditunda harus diskusi aja. Ya Pak Hendra ya. Ada lagi Fer? Ada Pak. Sama ini Pak, bagusnya job desk dijelaskan sih Pak. Iya ini job desk itu lagi awak lagi siapin, nanti awak diskusi sama Kak Mur sama Roni bertiga terkait penjabaran job desk ini paling lama itu 2 minggu lah. 2 minggu nanti udah siap, masing-masing akan tanda tangan itu job desk-nya apa, itu akan tanda tangan sesuai yang saya kasih tahu tadi. Dan Soalnya itu nanti pengalaman Ferli jadi teknisi, nah di teknisi Trastek ini udah tergolong makmur sih Pak. Cuman serius kok. Pojan aja katanya kurang tadi itu. Ya kalau zaman Ferli sih gaji 1.200.000 di teknisi Pak. Berat. Nah itu teman-teman tuh syukurin tuh. Ferli aja teknisi. Gorong-gorong naik tower sama buat data-data survei juga gitu Pak. Ini kerjaan mancing, cuman kan nanam-nanam pohon belakang kan. Tapi itulah. Tapi teman-teman bukan masalah kita dikasih gaji besar harus kerja terus, enggak juga. Kalau saya sih ngelihat biasanya kalau dulu ya di Lintas Harta itu kan kerjanya banyak. Kalau teman-teman tuh rame di kantor, saya malah senang. Berarti tidak ada gangguan kan begitu. Tapi juga tidak ada kerjaan pasang baru kan begitu juga. Tapi intinya gini,
kalau teman-teman kosong, banyak kosongnya, saya sih sudah ngobrol dengan Pak Roni. Kita jadikan ke knowledge center gitu, artinya teman-teman meeting, teknisi penjabaran ilmu apa ke, mumpung anak-anak apa magang juga banyak, sharing ilmu gitu, daripada ngobrol-ngobrol nggak apa namanya nggak menentu gitu kan. Kita memang saya mau targetkan kemarin semua teknisi, semua orang itu harus ada laptop satu. Karena laptop kita kemarin ada 22 yang akan habis Maret, ternyata diperpanjang sama lintas. Nah memang mungkin ya kalau kita ada pengadaan baru, nanti saya hitung-hitung lagi. Karena kalau tidak punya laptop satu orang satu, ya itu tadi, nggak ada kerjaan ya sudah. Main ML, main apa gitu kan, pakai handphone gitu kan. Mending belajar lewat laptop gitu ya. Terus mejanya juga saya lihat cuma anak magang yang banyak ngisi. Kan meja teknisi ada 6 tuh slotnya, nggak ada yang duduk di situ kan. Nah intinya nanti gitu, kalau memang nanti kalau udah dilengkapin, saya nggak mau tahu tuh nanti tuh. Semua report harian, kalau teknisi itu saya minta, kalau dulu lintas harta itu harian, tapi nanti kedepannya pelan-pelan kita minta report semua teknisi itu mingguan. Apa yang dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, nah itu nanti tiap minggu hari Jumat kita minta reportnya. Tapi kalau sekarang kita minta alasannya ada, Pak saya nggak pegang laptop, nah, ada. Nanti kalau sudah laptop ada semua, nanti kedepannya begitu, Fer. Oke, ada lagi, Fer? Sama ini Pak, tambahan untuk gudang Pak. Kayak yang di Medan sama Sungai Lilin tuh boleh nggak tambah orang atau ada satu orang yang didedicatedkan untuk gudang itu Pak? Gudang. Nanti gini, terkait itu kita nanti meetingnya di Netratel. Kenapa? Karena kalau gudang, kalau Sungai Lilin sih, kalau dengan nambah 2 orang, artinya itu berarti di Sungai Lilin ada berapa tuh 6 ya? Sungai Lilin berarti untuk Ica nggak ada masalah, Ica bisa bantu lah kalau untuk gudang. Tapi yang jadi concern kita kan kayak Medan, Belilas gitu ya, itu kan nanti kan di undernya Netratel tuh. Nanti kita bahas lah nanti selanjutnya Fer di meeting Netratel ya. Iya Pak. Oke, ada lagi Fer? Sama ini sih Pak, kalau ada disuruh kerjaan itu Pak, terutama nih yang di teknisi Sungai Lilin nih Pak. Minimal, coba didengar Man. 2 hari setelah itu udah dikerjakan gitu Pak. Kalau misalnya ada banyak kerjaan gitu kan Pak, nggak apa-apa kami nunggu gitu kan. Cuman minimal 2 hari setelahnya ada dieksekusi gitu. Nah terkait Sungai Lilin nih Soman kopi ya. Jadi yang terkait Sungai Lilin dengan penambahan 2 teknisi, jadi nanti kita akan bagi juga float itu. Teknisi itu akan digilir. Siapa teknisi reguler dan siapa teknisi FTTH. Nanti kita harus pisah. Karena jangankan kita ngejar-ngejar FTTH, tapi pelanggan kita yang kayak MNC Group terlupakan gitu. Ataupun kegiatan backbone, kegiatan yang sifatnya pengembangan tidak jalan. Nah nanti mungkin bisa didiskusikan sama Soman waktu teman-teman nanti kan mau ke Sungai Lilin tuh sama Roni juga. Kalau bisa memang dibagi. Harus ada yang konsen. Nah makanya kemarin saya bilang sama Roni terkait Sungai Lilin kita udah punya kabel 40 kilo. 40 kilo nggak pendek, panjang. Nah saya bilang sama Roni kalau bisa setiap hari itu di apa namanya patroli. Jadi ditugaskan 1 orang dialokasikan biaya minyaknya, mobilnya atau motor. Itu terkait kita harus dari titik A ke titik B itu kita harus patroli tiap hari. Kalaupun nggak bisa tiap hari, untuk saat ini mungkin ya sekali 2 hari gitu. Artinya apa? Jadi ada apa misalnya pohon mau tumbang atau ada kerjaan apa kita bisa waspang secepatnya gitu. Nah itu nanti tolong dibahas nanti pas waktu pertemuan teman-teman pas roadshow ke Jambi, ke Sungai Lilin. Mungkin itu aja tanggapan saya Fer. Ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak. Oke, terakhir Roni, lanjut. Terima kasih.
Kalau dari saya mungkin pertama sekali saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang baru terima SK. Yang pertama yang telah menerima SK sebagai karyawan tetap. Nah, semoga dengan diterimanya SK ini saya pesankan dan saya harapkan kepada teman-teman agar lebih meningkatkan etos kerjanya, semangat kerjanya demi untuk kemajuan perusahaan kita. Nah, kemudian bagi yang terima SK sebagai PKWT, saya ucapkan selamat. Nah, saya pesan kepada teman-teman agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Semoga penilaian pada akhirnya nanti itu teman-teman bisa semuanya kita angkat sebagai karyawan tetap. Harapannya kan seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan semuanya agar dapat bekerja baik, berkoordinasi. Yang penting mentaati dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, terutama untuk para teknisi, karena kita ada juga teknisi yang sama bekerja, ada yang baru masuk. Nah, saya sebenarnya pengennya yang baru masuk juga cepat beradaptasi dan cepat menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lama. Dan kepada teman-teman yang sudah lama, saya juga pesankan jangan ini apa namanya, karena ada yang baru jangan ini seolah kita sudah lama gitu kan. Nah, ini yang baru ini ibaratnya harus nurut dengan apa yang kita mau juga gitu loh. Artinya saya ingin mengharapkan kerjasama saja supaya terjadi transfer knowledge di antara kalian agar yang baru-baru ini juga bisa menyamakan kemampuan dari yang sudah lama. Nah, itu yang kemudian terkait sharing knowledge, saya sebenarnya kalau dari teman-teman ini memang mau untuk meluangkan waktu untuk melakukan sharing knowledge, saya juga malah bersemangat gitu loh. Karena dengan sharing knowledge-nya ini tentu ada hal-hal yang baru yang bisa teman-teman pelajari. Nah, mungkin misalnya dari sisi teknisi Yogi yang sudah lama bisa sharing knowledge ke teman-teman yang baru gitu kan. Nah, mungkin kita siapkan forumnya. Nah, cuman kalau untuk waktunya karena di hari Senin sampai Jumat itu sepertinya agak susah kita mengalokasikan waktu. Nah, bagaimana kalau ini kita carikan hari di luar hari Senin sampai Jumat, misalnya hari Sabtu gitu kan. Hari Sabtu mungkin dari pagi sampai setengah hari aja cukup. Tergantung temanya apa yang mau kita bahas. Misal masalah FTTH, ya kan? Bagaimana kita menyambung core, memetik core segala macam. Nah, itu apa toolsnya? Kadang-kadang kan semua teman-teman ini kan ada yang tahu, ada yang setengah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kalau bisa kan semuanya mengetahui gitu kan. Nah, itu dari sisi bidang FO, FTTH, atau bidang PISAT, atau bidang radio, atau bidang yang lebih ini lagi, yang lebih advance lagi kayak router, kayak apa. Dulu kalau nggak salah waktu Triastek berdiri awal-awal itu saya pernah sharing knowledge sama, kalau nggak salah sekarang mungkin masih ingat, mungkin Takim sama Dian itu pernah kita lakukan beberapa kali dulu. Nah, jadi saya sebenarnya ingin juga mengadakan hal seperti itu lagi. Nah, tapi saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman ini kira-kira mau nggak meluangkan waktu gitu loh. Mau nggak meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama, transfer ilmu sama-sama. Misal apa yang didapatkan oleh si Yogi atau Andi itu juga bisa dinikmati oleh yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi kompetensi tim kita ini makin lama bisa kita tingkatkan dan bisa kita andalkan. Nah, itu. Mungkin saya nanti akan ngobrol lah sama kawan-kawan. Kalau memang oke, kita siapkan konsepnya, kita atur kapan jadwalnya.
paling dari sampai setengah hari itu cukup. Nah, itu dari saya. Kemudian ini apa namanya, pesan saya satu lagi sama kawan-kawan, terutama yang untuk ngisi, agar apa namanya, mau yang di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru, agar bisa berkoordinasi dengan baik, dengan bahasa yang baik, dan jangan ini apa namanya, jangan mengutamakan yang namanya ego. Nah, artinya kita kalau memang teman kita kurang inisiatif, ya kita inisiatif aja. Yang penting tujuan kita untuk kebaikan perusahaan. Nah, semakin perusahaan ini baik, nah artinya kita pun juga, insya Allah kita juga akan juga semakin baik pada akhirnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, harapannya kepada kawan-kawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni. Nah, terkait apa tadi sharing knowledge ya. Memang dulu pernah waktu kita di kantor N5 itu N5 kalau nggak salah, masih ingat tuh Fandi, saya suruh bikin presentasi waktu itu. Tapi intinya sebenarnya tadi saya ada menggarisbawahi bahwa teman-teman bersedia, menurut saya bukan begitu bahasanya. Artinya teman-teman kalau kita bikinin program harus ikut, itu aja intinya gitu. Kalau memang konsekuensinya kita adakan Sabtu, ya sudah Kak Mur harus bayar lemburnya gitu, itu konsekuensinya perintah. Tapi kalau konsekuensinya sukarela, ada juga hari Sabtu tapi tidak minta lembur gitu. Tapi mending konsekuensinya itu tetap terkait perintah dari kantor gitu. Walaupun itu manfaatnya kan buat teman-teman semua juga nanti, tapi pada intinya betul kata apa tadi Fauzan Boy kan ngomong nih, yang baru-baru kalau nggak diajarin ya nggak bisa pintar juga. Nah makanya kemarin ada nih si Gi, si Rahel udah bisa bawa mobil itu. Kalau untuk dalam kota udah bisa, Pak. Udah di dalam kota apa di luar kota udah bisa? Dalam kota, Pak. Di luar kota udah? Luar kota belum, Pak. Belum dilepas, Pak. Ya nanti gini aja, kita tunggu rekomendasi dari Yogi, Kak Mur ya, terkait apakah Rahel sudah bisa kita atau layak kita kasih SIM. Nah kalau memang Yogi bilang udah layak, ya sudah silakan urus izin ke Kak Mur pulang kampung kan, karena KTP-nya KTP kampung ya, berarti kan ngurusin beda bisa di sini nggak? Bisa. Nggak Ron ya? Bisa. Oh bisa ya, beda kota bisa ya? Beda KTP maksudnya? Iya bisa Pak. Jadi memang yang perlu teman-teman ketahui juga, kenapa tadi Verly kan sempat bicara, iya Pak di sini gajinya sudah lumayan, karena di tempat saya dulu cuma 1.200.000. Nah alasan saya juga ada, kenapa teman-teman teknisi sini gajinya lebih gede dari tempat lain, kenapa? Karena memang teman-teman saya suruh juga tanggung jawab terhadap jadi supir gitu loh. Itu satu job desk yang di luar tanggung jawab teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kita di lintas harta lagi, di Triastek harus menyediakan supir, berarti kita total punya mobil itu ada 5. Bayangin aja teman-teman, dengan 5 supir dengan kita gaji per bulan, saya berpikir malah lebih baik gaji-gaji yang buat supir ini kita sharing ke teman-teman gitu. Jadi intinya mungkin di job desk-nya nanti agak ngaco itu. Job desk pekerjaan teknisi gini-gini. Nah, di bawah ada juga supir sebagai drivernya, ada dimasukin nanti sama pemeliharaan tanggung jawab terhadap mobil gitu. Nah, ini teman-teman harus paham. Jadi pada intinya kalau terkait sharing knowledge silakan dilakukan, kalau maupun hari Sabtu lebih baik itu sesuai dengan instruksi, artinya instruksi perintah dari kantor, dan kantor bertanggung jawab dengan makan siangnya, lemburnya, semuanya gitu ya. Dan kalau bisa itu sharingnya itu all aja, jangan Pekanbaru. Jadi buat teman-teman di mana namanya di daerah lain ataupun mitra kita juga silakan disuruh ikut masuk dengan menggunakan Zoom ya, ataupun video call beginilah gitu.
Paling itu aja buat teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman tetap menjaga loyalitas ya, karena saya dari awal berpikiran Triastek ini kita bangun bersama-sama, kita nikmati bersama-sama, dan kita jaga bersama-sama. Jadi artinya saya tidak juga mengharapkan teman-teman harus pintar, tidak, tapi yang penting tolong dijaga attitude, empati, solidaritas terhadap kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan kita kurang, tolong dibantu. Kalau kawan-kawan kalau kita merasa lebih, jangan sombong. Artinya apa? Kalau kita berkeluarga itu sakit satu, kita harus merasakan sakit juga. Jadi buat teman-teman, saya paling sering menegaskan bahwa Triastek ini adalah keluarga. Kalau ada teman salah ditegur, jangan diomongin di belakang, mending ngomong pahit tapi di depan daripada di belakang, begitu kan, nanti jadi bola es kecil jadi besar. Dan alhamdulillah sampai Triastek sudah 7 tahun ini saya ngelihat belum ada lah kejadian yang betul-betul fatal, artinya teman-teman berkelahi. Nah mungkin sebelum-sebelumnya saya pernah dengar indikasi ada gitu ya, mudah-mudahan masih indikasi, dan kedepannya saya walaupun indikasi saya nggak mau dengar. Kalau memang ada masalah sebagai kalau di operasional silakan Pak Roni sebagai yang kita tuakan, silakan lapor, silakan berdiskusi, dan buat tim admin juga Kak Mur yang udah kita tuakan, silakan ngobrol, selesaikan dengan baik-baik. Artinya apa? Apapun masalah sebenarnya kalau dengan keterbukaan semua selesai. Saya tidak pengen ini cerita indikasi lah ya, indikasi terkait zaman dulu posisinya bukan di Pekanbaru sebenarnya, di Sungai Lilin. Nah karena Sungai Lilin saya juga pesan sama Ica, Soman, siapa lagi, Aldo, Imam, tolong kalian kan jauh dari pantauan kami, tolong Soman sebagai yang dituakan di sana, ayominlah teman-teman berlaku adil, transparan, tidak mau menang sendiri. Yang pasti kalau teman-teman kompak, semua pekerjaan akan ringan. Tapi kalau udah teman-teman tidak kompak, ya sudah kerjaan jadi berat. Paling itu aja pesan saya. Nah kebetulan meeting ini memang kemarin sebenarnya hanya untuk leaders, dan bulanannya memang tiap bulan memang rutin, di akhir bulan itu kita lakukan hanya leader aja, tapi kemarin Kak Mur mengusulkan untuk semua. Nah ini memang bagus juga, tapi kedepannya mungkin dicatat aja Kak Mur, untuk yang all ini kita jadwalkan sekali 3 bulan aja ya, per 3 bulan maksudnya. Jadi setiap jauh Januari berarti Maret, April, Mei. Nah, jadi nanti Mei akhir kita gabung seluruhnya. Pokoknya tiap bulan kita meeting secara keseluruhan lah. Biar teman-teman juga tahu arahnya Triastek seperti apa, harapan Triastek itu seperti apa. Dan satu lagi yang masih saya kurang di tahun 2025 saya lihat memang saya suruh juga. Jadi saya berharap nih di 2026 terkait sama leader nih, saya sama leader berkonsentrasi, Soman, Takim, Verly, Roni, Kak Mur ya. Lakukanlah meeting rutin. Nggak tahu, saya sih nggak peduli, atau Kak Mur juga maksudnya. Saya nggak peduli mau berapa sering, tapi minimal 1 bulan ada, minimal meeting internal itu ada reportnya. Reportnya misalnya Kak Mur meeting sesama anggota Kak Mur, nggak apa-apa, dibikin aja meetingnya, mau di mana, mau di kantor, mau di luar, terserah, tapi setidaknya ada nanti report meeting, ada tindak lanjut, ada masalah, ada apa, intinya itu. Jadi jangan nanti semua disampaikan di meeting leader ya kan gitu. Jadi intinya teman-teman kalau udah meeting leader ada masalah nanti disampaikan ke teman-teman di bawahnya. Jadi artinya semua terlibat gitu. Nah yang untuk operasional juga silakan dibuat agar koordinasi kita tetap terjaga dan tidak ada terjadi masalah lagi. Terkait nah yang jadi perhatian kemarin ini buat teman-teman cukup sekali kejadiannya.
pemesanan perangkat kemarin ya, yang pesan 1 jadi 11. Nah itu sebenarnya saya sih nggak ada masalah. Itu hanya butuh ketelitian. Tapi makanya kedepannya nanti kita bikin sistemnya approval. Tapi ya ini masih saya mau coba jajakin. Barangnya tidak rugi, kita nggak rugi sih sebenarnya, kita bisa pakai. Tapi intinya mudah-mudahan kedepannya bisa diminimalisasi lagi terhadap error lah ya, human error ya. Paling hari ini cukup dari saya. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan ke lapangan, dan buat juga kita keluarga yang di rumah, orang tua semua sehat-sehat semua, dan selalu mendoakan Triastek ini tetap maju dan tetap menjadi ladang ibadah buat kita juga untuk mencari nafkah ya. Karena maju mundurnya setiap perusahaan itu memang tidak berdasarkan dari SDM-nya. Kalau SDM-nya bagus, pasti perusahaannya bagus. Kalau SDM-nya hancur, jelek, pasti perusahaannya jelek. Jadi saya tidak berharap teman-teman ini keluar masuk. Saya nggak suka, bukan nggak suka sih. Saya pengennya memang kalau sudah oke, kelihatan teman-teman, ya saya nggak akan pecat lah. Kalau tidak ada masalah nggak akan saya pecat. Tapi intinya teman-teman juga jangan merasa jumawa, kalau bisa yang masih kurang update ilmunya, yang terkait juga care lah terhadap lingkungan. Artinya gini, kadang saya juga bukan kecewa sih, saya sih orangnya sih cuek sebenarnya. Misalnya lingkungan kantor kita kotor, ya nggak usah nunggu Ayu lah bersihin gitu, kita juga bisa bersihin. Sampai kemarin Rahel saya bilang itu, sampah itu kalau malam jangan sampai ada, sore itu ditaruh di depan. Kenapa? Karena ada ustadz yang ngomong kalau sampah ditumpuk di rumah malam itu sarangnya setan gitu. Nah jadi bisa jadi yang sering marah-marah, sering teriak di kantor itu karena setannya sampah itu gitu kan. Makanya tuh kalau udah nggak ada sampah, saya rasa tuh yang teriak-teriak nggak ada lagi di kantor tuh. Oke, paling itu aja. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, karena hari ke hari itu kita harus lebih baik deh harus sebenarnya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat berharap ke teman-teman bantu saya, bantu Pak Roni, bantu Kak Mur. Kita selesaikan semua pekerjaan, kita selesaikan semua target di tahun 2026 ini. Kita berencana harapannya kalau bisa kita nanti ke Prapat ya Kak ya, ke Prapat lah. Jadi ke Prapat, saya sudah lihat di Januari itu ada libur panjang merahnya. Mungkin kita undur lah ya, bukan di tahun ini kita gatheringnya, tapi di Januarinya itu ada panjang. Nanti kita ke Prapat lah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, bisa ikut semua, keluarga juga bisa ikut semua kan. Yang pasti kita bekerja bulan baru sebulan kita jalanin, alhamdulillah. Secara target dan secara prospek ke depan, Triastek tetap masih eksis lah dan akan berkembang. Dan buat teman-teman sendiri ketahui, di luar proyek besar yang kita dapat, artinya proyek yang kita kerjakan sendiri itu dari tahun kemarin kita ada kenaikan pendapatan sekitar 4M. Itu buat teman-teman terima kasih sekali. Itu adalah hasil kerja keras kita. Artinya mudah-mudahan target kita memang agak muluk-muluk. Bukan muluk-muluk sih, tapi memang di luar jangkauan. Kita mentargetkan tahun ini seperti yang kita rapatkan di area Duta kemarin adalah 100M. Jadi dalam 100M itu, di dalam 100M itu sebenarnya kita hanya nyari cuma 5M lagi nih. Alhamdulillah nih, artinya apa? 95M itu sudah ada di tangan dalam artian bukan 100% juga. Artinya cukup teman-teman jaga aja, kita jaga aja kondisi yang ada. 5 miliar kalau secara Triastek sih tidak terlalu besar ya, artinya bisa kita jangkau. Mudah-mudahan kita bisa melakukan gathering nanti di gathering ulang tahun ke-8 Sewindu ya, Sewindu kita Triastek, dan mudah-mudahan juga nanti bonusnya bisa besar dan teman-teman juga bisa menikmati. Paling itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi.
saya tutup dengan pantun legenda. Bang Taufik orangnya gagah kalau berjalan pakai sepatu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.